Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tidak terlepas daripada karunia-Nya. Nikmat yang diberikan kepada kita sekalian tidak ada henti-hentinya setiap detik, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam dan lain sebagainya. Untuk itu jangan pernah sedetik pun kita lupa untuk bersyukur kepadanya, karena ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikannya maka Allah berjanji insya Allah nikmat itu akan ditambahkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita wa habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga keluarganya, dan semoga kita semua yang terkumpul hari ini di Cinangka di pantai Florida tergolong kepada umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang disampaikan oleh pendahulu saya, baik itu ketua panitia, ketua aliansi ormas, juga dilengkapi oleh ketua DPC yang begitu luar biasa. Tinggal disimak dan diimplementasikan itu udah insya Allah lebih dari cukup. Namun izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, dimohon kepada seluruh pengurus dan anggota BPP Kabupaten yang sudah hadir hari ini agar merapat ke dekat panggung, karena ini penting untuk disimak. Ini bukan untuk hari ini tapi jangka panjang ke depan. Dimohon dengan hormat kepada seluruh anggota BPP Kabupaten yang hadir, mohon merapat ke tempat acara. Kita semua tahu, bukan lagi rahasia umum, terutama pihak Polri yang ada di negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak Polri sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahwasanya apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Nana, telah terjadi dinamika di Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ini perlu saya sampaikan dan perlu saya luruskan agar tidak terjadi miskomunikasi atau gagal paham, sehingga menjadi provokatif. Kenapa suara saya sampai habis, sampai saya kurang sehat? Karena saya kurang istirahat, saya 2 hari 2 malam nggak tidur untuk menyikapi permasalahan itu. Saya berharap setelah acara hari ini di Cinangka tidak ada lagi provokasi yang memancing dalam sesuatu yang ada keruh, terutama kepada anak-anak saya di BPKB Banten. Saya hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan Ketua Nana tadi agar tidak simpang siur. Dan mulai hari ini saya sampaikan dengan tegas, apabila akan ada yang ingin menanyakan tentang apa yang terjadi di Ciseeng Bogor, boleh catat nomor saya. 1 kali 20 hubungin saya. Agar apa? Agar tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan yang akhirnya merugikan kita semua. Izin saya menyampaikan, mohon izin Bapak Polri, yang terjadi di Ciseeng Kabupaten Bogor, kami dari BPPK Banten khususnya Dewan Pimpinan Pusat sama sekali tidak pernah mempersoalkan perpindahan anggota dan pengurus BPP Kabupaten ke lembaga lain. Karena itu dijamin oleh undang hak konstitusi dan hak individu. Bahkan kami, ketika ada saudara kamu yang hijrah ke lembaga manapun, insya Allah kami akan mendoakan semoga hidupnya menjadi lebih baik. Amin. Namun yang kami sayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, BPPKB lahir di Indonesia bukan dengan ucang-ucang angge, bapak-bapak. Almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Tubagus Dudung Sugriwa, salah satu tokoh Banten yang mewakili ketika itu, bersusah payah mengorbankan waktu, energi, pikiran, materi, bahkan nyawa untuk melahirkan BPPKB di Republik Indonesia tahun 98. Jadi sekali lagi saya pertegas, kenapa sampai hari ini Pak Haji Nanang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf, justru banyak opini dibangun di luar sana tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan pada sotoy dulu. Saya setuju dengan Ketua Nana tadi, apabila ada informasi apapun mohon dipelajari, mohon dicari tahu, diinvestigasi sejauh mana kebenaran itu. Saya mohon kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten dengan adanya dinamika DPD, DPC, DPAC, ranting sampai ke tingkat ini,
jaga anak-anak di wilayahnya masing-masing, agar tidak yang seperti ketua anak tadi, belum tahu apa-apa udah main gerbuk. Yang mau saya sampaikan di sini, kenapa saya yang mimpin langsung kemarin di Cisaeng, bapak-bapak. Yang perlu saya pertegas di sini, kami dari Dewan Pimpinan Pusat, khusus saya yang turun langsung ke lapangan, sekali lagi tidak pernah mempersoalkan perpindahan mereka ke lembaga lagi, dan bukan itu persoalannya. Ada juga isu dibangun di luar sana, bahwasanya dia begini tuh karena begini, karena ada anggotanya yang lagi diproses di Polres Tangsel. Mohon izin bapak-bapak, kita jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang tentu ini membahayakan kita semua. Polri tidak akan menahan seseorang tanpa didukung dengan unsur-unsur pembuktian tentunya dalam hal ini. Dan di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Ingat pesan Bapak Presiden Prabowo, siapapun yang berseberangan dengan aturan yang berlaku di negara yang mulai sikat. Justru kita harus apresiasi kepada TNI dan Polri atas tugas-tugas yang telah menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Artinya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan anggota beliau yang diproses di proses Polres Tangsel. Itu ranahnya Polri, bukan ranahnya ketua, bukan ranahnya DPP. Siapapun tidak ada yang bisa intervensi terhadap proses hukum. Jangankan ketua 1 DPP, Prabowo sekalipun tidak bisa mengintervensi penyidik. Catat itu baik-baik. Jelas? Maka untuk itu saya ingin mempertegas, kami tidak terima ketika disalahkan dia begini karena begini, kecewa dengan DPP, DPC, DPD dan sebagainya. Itu tidak benar. Dan ini tidak ada hubungannya dengan masalah yang kemarin di Cisaeng. Tolong catat baik-baik semuanya. Kemarin kami sampai turun di Cisaeng, bukan nyari lawan, bukan nyari musuh, lain hang gelut, lain hang rusuh. Kami hanya ingin mempertahankan marwah kami BPPKB Banten yang sudah diinjak-injak oleh oknum yang tidak tahu. Bapak-bapak perlu tahu yang saya bilang tadi. Tahun 1998 ada 3 elemen yang terlibat dalam pendirian BPKB Banten. Tokoh masyarakat Banten yang langsung diwakili oleh Abah Profesor Dr. Haji Tumbal Sudu Supriwa. Akademisi, tokoh masyarakat Banten yang terlibat mengelola negeri ini di sana. Juga ini yang tidak kalah penting. Ahli ulama besar Banten secara langsung terlibat dengan BPPKB Banten yang hari ini diinjak-injak seseorang. Maka saya pastikan di sini, siapapun yang merasa anggota BPPKB Banten sejati cinta, saya pastikan bukan hanya saya, tapi dia pun akan merasakan sakit yang sama. Tapi kalau saya mohon, dari awal kejadian kita tahu tersebar voice of Abah Haji Tubagus Nosogriwa. Selain beliau selaku sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat, pimpinan tertinggi di DPP kedua, beliau orang tua kita. Bapak-bapak bisa tahu psikologis beliau sampai segitu luar biasanya. Saking apa? Saking emosinya. Tapi saya terus berusaha bagaimana meredam kemarahan anggota pengurus BPPKB Banten. Bahkan saya ditelepon dari Polres, dari Polda, dari Polsek. Mohon Mbah, segera diredam, segera diredam. Jadi intinya, dinamika yang terjadi kemarin di Cisaeng bukan BPPKB Banten datang ke Cekajak Perang Cisaeng, tidak. Hanya saja saya memohon kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres. Kenapa? Karena Polsek sudah tidak bisa lagi memberikan izin karena persoalan ini sudah ditangani Polres kemarin. Bahkan saudara Mulyadi itu kemarin yang katanya mohon maaf kong kali kong sama ketua 1 lah, diburon lah, itu informasi sesat. Saya pastikan di hari kemarin itu waktu saya turun ke sana, saudara Mulyadi ada di Polres Kabupaten Bogor, diamankan oleh Polri. Inilah bentuk kesigapan Polri. Kalau saja hari itu Mulyadi tidak diamankan, wallahualam bisawab, bapak-bapak apa yang tadi saya juga nggak ngerti. Karena seluruh pengurus dan anggota BPPKB di seluruh Nusantara sudah murka. Kenapa? Bapak-bapak tahu nggak? Si Emul dengan gagahnya menyatakan di forum resmi, videonya sudah tersebar bukan hanya di dalam negeri sampai luar negeri. Betul. Bahwa mulai besok tidak boleh ada bendera BPKB Banten berkibar di daerah Cisaeng. Ngalunjak. Sekarang pertanyaan sederhana bapak-bapak, apakah Republik Indonesia itu punya saudara Mulyadi? Betul. BPKB Banten bukan hanya nasional, seperti nasional. Di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Belanda, bahkan Amerika punya.
California berkibar bendera BPKB. Tidak ada yang menghalangi selama dia tidak bertentangan dengan satu negara itu. Masa di kampung dewek orang boleh lah siapa lu? Iya betul. Hei, dong tentara ku geluduk eta sieta. Hah? Ampura ya abah ini ibarat macan lagi tidur, bangun hari ini. Demi mana BPKB Banten? Tapi tolong dicatat baik-baik. Pesan abah di hari kemarin apa? Sekalipun kita sakit, sekalipun kita sedih, bahkan geram. Hah? Cek orang pandai gelang tambah hangga gaya beta kasih eta abah golok lamun diizinan ku abah geus moal kabagian sejen mah beak abah goloknya sorangan. Hah? Tapi alhamdulillah sekalipun abah golok sableng tukang mencita jelema, alhamdulillah beliau sadar hukum. Artinya dimohon dengan hormat kepada seluruh pengurus dan anggota BPKB di mana saja berada, tetap jaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing, jaga ketertiban umum, jangan terpancing. Urusan ini banyak yang bertanya ke abah. Itu bagaimana Pak pertanggung jawabannya? Urusan kaitan dengan masalah tersebut kita serahkan kepada penegak hukum untuk diproses sebagaimana mestinya selesai hukum yang berlaku. Karena apa? Apapun alasannya, ketika kita main hakim sendiri itu tidak akan pernah dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. BPKB Banten dari sejak lahir 98 sampai hari ini 26 tahun, alhamdulillah kita tunduk patuh menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Untuk itu abah mohon kepada seluruh pengurus dan anggota BPKB Banten, jangan pernah sekali-kali menjolimi siapapun kapanpun dimanapun, jangan pernah memperlakukan orang yang tidak adil. Tapi tolong dicatat Ketua Salman Al-Farizi, apabila terjadi di Cinangka perlakuan tidak adil terhadap pengurus dan anggota BPKB Banten, nih sebocah angol paling depan akan membela anggotanya. Bahkan mohon izin bapak-bapak, ketika kemarin saya minta izin kepada pihak kepolisian, emang mudah 2 jam Pak baru berhasil saya melobi Polres untuk hanya mendapatkan izin memasang bendera kembali. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, izin kemudian saya dengan anak-anak saya datang ke perapatan Seng bukan mau rusuh, bukan nyari lawan, bukan nyari permusuhan. Kami hanya ingin memasang kembali bendera kami yang sudah diturunkan dan diancam untuk tidak boleh berkibar lagi mulai besok di Cimaten Seng. Tetapi saya bilang Pak mohon izin, apabila saya datang ke perapatan Seng dengan maksud baik tadi ada yang ganggu, apalagi ada yang nyolek bendera kami, jujur saya yang merintahkan kadek sukuna, ayo tanggung jawab. Betul. Mantap. Ini bukan masalah jago-jagoan Pak. Mohon maaf, mohon izin Bapak Polisi, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan bocah angon boro-boro pinter bodoh aja kan. Tapi kalau orang-orang udah mencoba cabik marah BPKB Banten, maaf, kalau memang harus ada korban, saya yang pertama mengorbankan diri untuk membela marwah BPKB Banten. Jadi ingat sekali lagi, jadikan pelajaran, ambil hikmah bahwa apa yang disampaikan Ketua Nana tadi, jangan kita mudah mengeluarkan kata-kata yang akhirnya justru menjadi penyakit. Nah, sekali lagi untuk menjawab pertanyaan dari seluruh pengurus anggota BPKB Banten yang selama ini bingung kaitan dengan masalah itu, sekaligus abah mohon doanya. Insya Allah karena kebencian yang jelas-jelas itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, tapi kita berikan kepada yang punya ranah itu, dalam hal ini pihak kepolisian. Insya Allah mengenai kasus tersebut mudah-mudahan hari ini bisa terjawab dari pertanyaan anak-anak abah yang selama ini bingung, bahwa persoalan itu diproses secara hukum oleh DPC Kabupaten Bogor. Malam abah sebelum berangkat ke sini rapat dengan DPC Kabupaten Bogor dan LBH DPC Kabupaten Bogor, sepakat bahwa kasus tersebut akan dilaporkan bukan lagi di Polres tapi insya Allah ke Polda. Untuk itu abah mohon, mari kita doakan bapak-bapak kita di kepolisian, tentu kita kawal agar proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Siapapun yang sudah menghina, menaikkan BPKB, dia harus menerima konsekuensinya. Oke, setuju? Abah mau tanya, kira-kira jelas nggak penjelasan mengenai Ciseng? Oke, kalau udah jelas, sekali lagi, mulai hari ini jangan ada lagi komen di medsos mengenai hal itu. Khawatir nanti salah paham, ya. Jadi seperti itu. Mari kita kawal. Setuju? Oke, kalau udah setuju. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi yang disampaikan Ketua Nana udah cukup luar biasa, abah
khususnya secara pribadi. Umumnya kami segenap Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten memohon dengan segala kerendahan hati kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang serta sehat. Sebentar lagi bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim sedunia, yaitu Ramadan, akan menyambut kita. Tentu kita sebagai umat muslim harus berbahagia menyambut bulan tersebut. Mudah-mudahan umur kita sampai ke Ramadan dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Abah atas nama Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten menghaturkan beribu-ribu bukakan pintu maaf seluas-luasnya untuk Abah terkhusus umumnya untuk kami di Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Karena selama dalam kurun waktu 26 tahun Abah sadar sesadar-sadarnya kami belum bisa menjadi orang tua yang baik pada anak-anaknya. Kami belum bisa menjadi pimpinan yang baik untuk anak-anaknya. Banyak sekali kekurangan dan kelemahan kami. Untuk itu bukakan pintu maaf seluas-luasnya untuk kami di Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Sebelum Abah tutup, Abah mohon izin untuk mengenang orang tua kita yang sangat berjasa terhadap lahirnya BPKB Banten, yaitu almarhum Abah Profesor Dr. Haji Tubagus Dudung Sugriwa. Mudah-mudahan beliau alam kuburnya dijadikan taman surga. Amin. Abah mohon doanya Amin. kepada seluruh pengurus dan anggota BPKB Banten yang hadir, dimohon dengan ikhlas membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila ruhi Abah Haji Dudung Sugriwa bin Sugriwa, ghafarallahu dzunubahum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Abah turun, dimohon dengan hormat kepada Ketua Al-Farizi, Al-Manal Al-Farizi, Ketua Nana, Bapak Haji Nanang, dan Ketua DPLN Malaysia dimohon naik ke panggung. Dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gunawi, Ketua DPLN Malaysia, yang alhamdulillah sudah mengangkat nama besar kita di Malaysia karena keseharian beliau di sana itu terkhusus membantu para TKI yang bermasalah. Bahkan yang sudah di dalam jeruji besi pun bukan hanya bisa dikeluarkan oleh beliau, tapi insya Allah bisa dipulangkan ke negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hidup Pak Gunawi. Untuk itu dimohon dengan hormat ke Pak Gunawi, silahkan berikan sepatah dua patah kata minimal dari Bapak Gunawi, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Artinya jangankan kita yang di dalam negeri, yang di luar negeri saja begitu luar biasa berjuang di BPKB Banten, apalagi kita yang di dalam negeri. Dengan hormat kepada Bapak Gunawi, silahkan menyampaikan sepatah dua kata, mengenalkan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan bisa hadir, kebetulan pas lagi pulang ke Indonesia, oleh Ketua DPAC Cinangka. Alhamdulillah bisa hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri. Mau memperkenalkan diri, saya ini asli daripada Kecamatan Cikesik. Nama saya Gunawi dan saya sudah 4 tahun jalan BPKB Banten DPL Malaysia berdiri di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita di Indonesia kemarin pulang itu mungkin hampir 1 bulan. Kami memberikan bantuan ke Sukabumi dan juga yang di Cikesik ada yang korban meninggal, dan juga terus kita berputar-putar silaturahmi kepada PAC-PAC yang ada di Serang, Rangkas dan juga Pandeglang. Tapi apabila ada yang belum dijumpai oleh kita, ya kami mohon maaf, mungkin karena belum sempat waktunya karena mepet waktu ya, saudaraku. Jadi kami intinya di sana itu seperti itu, saudaraku. Semangatnya kita untuk BPKB Banten DPLN Malaysia ini untuk TKI khususnya. Karena apa, di Malaysia ini sekarang lagi banyak operasi setiap hari. Banyak saudara-saudara kita yang ditahan. Ribuan orang, bukan ratusan nanti. Kami merinding, saudaraku.
Makanya kami hanya minta memohon kepada saudara-saudara, apabila mengetahui agen-agen yang suka memberangkatkan TKI ilegal, tolong laporkan ke pihak aparat. Karena kasihan kita yang di sana, seringkali mengurus orang yang sakit, yang lumpuh, yang tidak bisa pulang. Alhamdulillah kita dengan BPKB Banten ini sudah bersinergi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi kita sangat dipermudah untuk pengurusan paspor, SPLP, surat perjalanan.